Waktunya ngopi di terasku. Halo semua, selamat datang kembali di acara Terasku. Hari ini ada beberapa perbedaan ya. Kita ngopinya di pagi hari dan dengan saya Margaret. Karena hari ini mau bahas topik yang melibati barang-barang yang lucu ini, yang imut-imut. Nah, kita kenalin ya bintang tamu kita hari ini adalah Linda. Hai, Selamat datang Linda. terima kasih untuk acara Teras Aktivaku. Sorry. Terasku. Oh, Terasku, sorry. Linda ini adalah seseorang sociopreneur yang merajut mimpi mendulang kebaikan. Maksudnya apa sih itu? Lin, lu dari April itu kan udah menggalang dana 3 kali ya? Tiga Start tahap dari ya? April, iya, 3 kali. Dan setiap tahap itu ada tema-temanya. Betul. Yang pertama kali adalah boneka-boneka yang ketiga orang ini, si Bear, si Eh, perawat, perawat laki-laki dan dokter, ya. Oh ini dokter, ini Ya, perawat. ya. Oke. Beruntungnya saya menjadi salah satu donatur nih. Tapi terus ini jadi korban anjing saya. Digigit matanya, jadi ya begitulah. Kenang-kenangan ya. Boleh di-share nggak Lin, yang tahap pertama ini didonasinya kemana aja dan berupa barang apa? Oke, tahap pertama donasinya sebesar totally 36.500.000. Saya distribusikan semuanya dalam bentuk uang ke 3 yayasan. Yayasan Second Chance Foundation, kemudian ada Perisai dan juga Perempuan Tangguh Indonesia. Semuanya mereka waktu itu berupa APD, face shield, ada juga sedikit makanan. Karena pada saat itu adalah mulai pandemik, di mana semua masih susah kebutuhan tersebut. Dan untungnya mereka itu benar-benar mendistribusikannya dari Sabang sampai Merauke. Jadi ada dokumentasinya juga, mereka foto benar-benar sampai ke pelosok-pelosok. Nanti bisa dilihat di websitenya Linda ya, di link, Iya. di link IG-nya Linda. Dan itu juga kenapa latar belakang bonekanya bermasker, karena benar-benar keinginan saya untuk mengadakan charity, karena pada saat itu banyak perawat, banyak nakes, banyak dokter yang sakit ataupun malah jadi meninggal dalam tugas. Yan. By the way, cara lu menggalang dana ini kan dengan melelang boneka-boneka ini ya. Benar. Idenya dapat dari mana sih? Unik sekali loh. Dan Idenya terus terang saya dilelangnya tiba-tiba- kemana tuh? Ke siapa aja? Idenya terus terang saya itu tiba-tiba, karena pada satu pagi saya itu masuk ke kamar mandi. Lagi masuk kamar mandi ada satu lagu. Lagu itu lagu lama, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Saya bukan orang yang religius maupun yang yalah yang suka nyanyi-nyanyi itu ya, tapi nggak tahu pagi itu lagu itu terus di kepala saya, terus sampai akhirnya pas lagi saya merajut apapun juga pasanglah di handphone. Oke. Baru kemudian udah jadi nih 3 boneka yang mau lelang pertama itu. Saya bingung karena saya bukan tipe sebenarnya orang pengumpul boneka dari kecil, bukan. Jadi saya pikir Awalnya dari hobi ya. hobi. Gue baca kan lu katanya udah belajar ngerajut ini dari tahun lalu. Iya, Tapi kalau Juli yang 2019. kalau yang boneka ini mulai dari Januari 20 baru ya. Jadi awalnya dari hobi ya. Dari hobi, ya. Jadi terus kan
juga tahu diri lah ya sebagai pemula, untuk mengadakan charity di sosmed tuh kayaknya belum waktunya lah. Jadi saya hanya kontak teman-teman dekat aja yang juga grup yang isinya kecil-kecil, bukan yang grup yang rame-rame banget. Tapi ternyata animonya luar biasa ya, Iya. antusiasnya ya. Dan waktu itu kan Margaret jadi pemenang. Iya, Lelang pertama, tapi ada saingannya sebenarnya. Gua terus terang agak kagum. Lu tuh multi talenta. Gua kan taunya lu olahragawan ya. Iya. Tapi ternyata jago juga dalam hal-hal bikin prakarya seperti ini. Gue jahit kancing baju aja kan nggak bisa gitu loh. Nah, terus dari abis yang boneka-boneka ini di bulan Agustus ada edisi Snoopy merah putih sebenarnya. Snoopy merah putih ini karena Tapi yang itu nggak merah putih sih. dalam rangka 17 Agustus ya. Agustus waktu itu. Itu hasilnya didonasi kemana tuh? Nah, kalau yang ini full ke YKAI. Kenapa saya full ke YKAI, Yayasan Kanker Anak Indonesia? Ayah saya kan sakit kanker. Kemudian mertua juga, sampai mertua nggak ada waktu bulan Juni. Jadi saya pikir kali ini kalaupun saya bikin charity, ya saya ingin dedikasikan yang berhubungan dengan kanker-kanker itu. Jadi itu kenapa saya sumbangnya ke Jadi berupa uang atau? tetap berupa uang, Berupa tapi uang. sama YKI akan dibelikan untuk obat-obat karena ternyata obat pasien-pasien yang di bawah YKI itu yang saya dengar mereka memang pasien BPJS kelas 3. Untuk itu tidak ada masalah, tapi untuk obatnya tertentu itu mahal sekali dan itu yang ditanggung, maksudnya dibantu lah. Kalau saya lihat dari website pasiennya cukup banyak Cukup ya. banyak ya. Dan kasusnya cukup berat-berat Betul. ya. Luar biasa. Oke, jadi untuk tahap yang ketiga ini baru-baru aja diadakan ya di bulan November, dan itu kalau saya bilang the ultimate mahakaryanya Linda ini. Nanti dilihat di website. Ini sebenarnya ada barangnya, Ada cuman barangnya masih dibungkus. buat saya. Jadi sebenarnya ini saya Ada itu versi kecilnya ya. ada. Saya itu sebenarnya bikin yang ini kayak dijorokin, dijeblosin sama senior saya Mbak Esti. Dia bilang, Lin ikut aja yuk, ada WSO Ibu Lita Jonathan. Saya bilang itu kan yang untuk senior banget lah, yang udah lama banget berkecimpung di bidang crochet. Dia bilang nggak apa-apa, pokoknya ikut. Ya udah deh, ikut deh, saya bilang gitu. Kemudian setelah Jadi saya WSO itu kayak perhimpunan workshop aja, workshop. tapi kita online karena lagi masa pandemi ini. Jadi udah Oke. saya ikutin, bikin. Dan ini adalah polanya dari Jenny Crow yang memang banyak sekali digemari para crocheter kita gitu loh. Jadi ya udah di situ Itu awal. Jenny Crow itu kayak expertnya dalam crochet ya. Iya, tapi dia banyak bikin pola juga berikut warnanya. Cuma yang saya kreasi sendiri, saya pilih sendiri warnanya. Jadi memang tidak sama persis dengan yang Jenny Crow punya warna. Nanti dilihat ya. Itu warnanya tuh sangat-sangat hidup. Pokoknya luar biasa deh. Nah, saya juga beruntung menjadi pemenang penggalangan dana yang ini. Kalau yang ini Makasih. didonasinya kemana aja, Len? Ini karena pada awal pengumpulan dana saya udah bilang bahwa ini akan tetap ada untuk pasien kanker, tapi untuk panti jompo juga, dan juga anak-anak yang masih belum beruntung dalam bidang pendidikan. Jadi saya sebar ke 4 tempat. Ke SMPN terbuka di Ponegoro ini sekolah Sekolah yang mandiri biasa, didirikan oleh beberapa ibu-ibu kalau nggak salah. Teman saya ada satu di situ mengajar. Jadi yang
bersekolah di situ adalah anak-anak pemulung, anak tukang cilok, anak ya pokoknya yang perlu, even itu anak tukang ciloknya pun masih dia sendiri berjualan dengan gerobak kecilnya itu. Jadi mereka mendedikasikan waktu, tenaga dan segala macamnya untuk anak-anak tersebut. Luar biasa. Kalau gue lihat kan lu selain makanan, APD, buku ya kalau ke sekolah Ke SMP sekolah, di iya. Ponorogo ya. Heeh. Ada nyumbang vitamin C juga dari Sido Oh Muncul. iya, vitamin C dari Sido Muncul pada saat itu juga untuk orang tua penderita kanker, karena kita sekarang kan mereka kalau misalnya harus antar anaknya kemo, itu kan mereka nunggu juga di rumah sakit ya, dan itu sebenarnya bukan tempat yang sehat untuk Iya. menunggu. Jadi saya pikir kenapa enggak bekerja sama dengan Sido Muncul untuk vitamin C, untuk palingan untuk orang tuanya yang menunggu juga tetap sehat. Itu ide sangat-sangat cemerlang ya. Memang orang yang merawat orang yang sakit pun rawan untuk jatuh sakit juga ya. Jadi luar biasa sih Lin. Jadi dari driver ojol, dari anak-anak kanker, dari lansia ya ke panti-panti jompo juga kan. Iya. Terus dari anak-anak sekolah, semua menikmati dari hasil karya Ibu Linda. Yang pasti donatur-donatur yang terkasih. Nah, dari donatur-donatur ini ada nggak yang lu udah biasa kerjasama atau menjadi super donatur lah gitu? Atau lu ada rencana kerjasama sama Sido Muncul lebih banyak ke depannya? Apa tuh rencana ke depannya? Sebenarnya dari 3 charity di tahun 2020 ini semuanya berjalan mengalir begitu saja. Jadi kadang-kadang saya juga nggak rencanain, nggak targetin sama sekali harus bikin ini bulan ini, enggak. Jadi semuanya ya kayak ini, karena dijeblosin ini tiba-tiba bikin ini, pas udah jadi bingung juga mau dijual, mau dipajang atau mau charity. Terus suami saya bilang udah charityin aja, oke. Nah udah tek langsung, jadi tanpa rencana. Jadi mungkin ke depannya nanti dipikirin lagi kali ya. Cuma memang udah ada seorang oma yang baik hati, dia bilang mungkin dia akan tiap bulan dia rutin untuk saya, yang terserah saya mau salurinnya kemana. Tapi teman-teman donatur itu memang ada yang setia juga, selama 3 charity dia 3-3-nya dia ikut. Saya yang kedua nggak ditawarin loh. Jadi nggak punya tuh boneka Sisnu. Nggak apa-apa, yang berikutnya pasti banyak lagi. Amin. Ada nggak sih rencana bikin yayasan sendiri, Lin? Yayasan Linda Dave Joe Edward. Sampai saat ini mungkin karena masih cuma ada website, dan itu pun suami saya ya yang kerjaan mengelolanya. Kedepannya mungkin kalau udah lebih berkembang, saya bisa tetap di bidang ini ataupun mengembangkannya di bidang lain, mungkin aja sih. Mungkin Aktivaku juga bisa berkolaborasi ya ke depannya ya di acara Mudah-mudahan. Aktiva Care. Ya. Luar biasa. Oke, mungkin sedikit melenceng nih. Kalau dari Linda pribadi berinvestasi di apa sih gitu? Maksudnya dari hasil uang ini kan mungkin juga Linda ada investasi sendiri ya di tempat lain. oh, itu sih sebenarnya saya agak nggak terlalu konsennya di situ, karena biasalah ya investasi kadang-kadang ya beli saham. Itu urusan suami lah ya, boring lah ya kalau membahas yang itu ya. Oke, mungkin boleh kasih tips nggak ke temen-temen yang mau mulai jadi socialpreneur tapi nggak tahu caranya gimana, mungkin mau jadi sukarelawan juga belum tahu ya mau mulainya bagaimana gitu. Ada tips nggak? Tips sebenarnya bidang ini karena saya juga masih baru, jadi ya saya tahu pasti senior saya lebih jago lagi. Cuma saya share saya punya yang udah dilakukan, bahwa untuk memulai belajar crochet ini bukan suatu hal yang mahal sama sekali, enggak. Karena pada awalnya saya diragukan. Benang-benangnya nggak mahal ya? Enggak. Kok kelihatannya mahal?
saya pertamanya diragukan oleh teman saya juga karena mereka tahu banget saya orangnya yang olahraga, yang jalan-jalan, yang nggak mungkin ya kayaknya zaman dulu tuh ngelihatnya nggak mungkin lah ya lo ngerjain itu gitu. Jadi mereka waktu awal udah wanti-wanti jangan beli yang mahal dulu itu hakpennya. Oke, saya nurut. Kita ke pasar Majestic, di pasar lo bayangin. Oke, jadi beli untuk pemula itu sebenarnya belajar murah sekali kok. Hakpen itu di bawah 10.000 juga ada. Benang yang satu gulung 13.000 juga ada. Jadi sebenarnya dengan 20.000 di bawah 50 lah. Semua orang bisa mulai. Jadi sebenarnya kegiatan crochet ini cukup ekonomis ya. Banget. Oke. Banget. Tapi untuk teman-teman yang mungkin hanya mau menjadi sukarelawan pun bisa ya di Bisa, kegiatan nanti, sosial Linda. Ya, cuma itu konsepnya saya belum pikirkan lagi gimana karena selama ini kan semua hanya barang saya ya, produksi saya aja. Jadi mungkin kedepannya untuk scoop yang lebih besar lagi bisa aja saya udah ada sih penawaran dari beberapa ibu-ibu yang rajin sekali bikinnya. Mereka juga minta tolong dilelangin gitu loh. Cuma kan kalau lelang biasanya tapi untuk satu produk kan biar rebutan gitu ya. Cuma kalau untuk yang lain nanti saya harus pikirkan lagi lah karena saya juga nggak nyangka animonya lumayan ini tahun ini. By the way, jadi orang-orang kalau yang mau pesen barangnya pun bisa ya, nanti Bisa. hasilnya didonasikan gitu. Kalau jadi gini, saya sistemnya kalau yang khusus charity saya nggak akan ambil 1 sen pun dari hasil charity. Tapi kalau untuk barang-barang yang saya jual, memang akan ada percentage yang tetap saya donasikan. Ada percentage-nya. Cukup besar kan ya, 90. Enggak waktu itu sekitar 20% ini. Oke. Jadi teman-teman yang mau pesen juga bisa. Nanti dari situ hasilnya juga ada yang dibagikan ke charity. Oke. Apalagi Lin kalau yang nextnya apa nih proyeknya setelah tahap Nextnya, ketiga? Tahap keempat kapan dan apa nih? Kita semua udah antusias sekali, nggak sabar. saya nggak bisa bilang nextnya apa bentuknya karena kayak tadi kejadian-kejadian charity sebelumnya pun semua tiba-tiba dan nggak semua barang juga saya lelangkan. Tapi yang sekarang saya lagi bikin adalah tetap Jenny Crow punya ini Persian tile ya. iya ini tapi ini lebih kita sebutnya fruit garden ya. Tetap akan disambung-sambung juga akan jadi besar. Cuma saya tetap belum bisa bilang ini akan jadi charity apa enggak. Ditunggu ya. Ditunggu. Kapan tuh kira-kira launching tahap keempat ini? Mudah-mudahan ya pokoknya di awal 2021 tapi cari feeling yang oke. Cari inspirasi. Oke deh. Mungkin itu aja untuk teman-teman. Jadi sebenarnya kegiatan crochet ini nggak mahal ya dan mudah nggak sih Lin? Kayaknya ini rumit sekali loh. Jadi begini, saya awalnya memang Berapa lama ini bikinnya? yang mana nih? Yang boneka-boneka. Yang boneka-boneka ini, mungkin terus yang Persian tile ini. Kalau persental saya bikin 1 bulan, tapi Wow. beneran saya tiap hari saya ngerjain. Kalau boneka-boneka kalau misalnya udah lancar, teman-teman bisa dalam ya 2-3 hari bisa jadi. Jadi butuh kesabaran tinggi saja. Dan latihan. Iya. Dan di YouTube sebenarnya kalau kita kan sekarang susah ya kumpul, belajar, ketemu one to one. Saya belajar sebenarnya baik dari YouTube. Itu sumber ilmu banget dari YouTube sebenarnya. Ada rencana nggak mungkin ngadain workshop untuk teman-teman difabel ya? Mereka kan biar nambah ilmu terus bisa jadikan hak karyanya juga buat penghasilan Banget. mereka gitu. Ada, jadi saya kan waktu yang charity pertama kerjasama dengan Bu Second Chance Foundation itu Ibu Evi Amir Samsudin.
Dia memang menawarkan saya dan komunitas saya Tarki Main Benang untuk ngajar di lapas-lapas. Jadi memberikan pembekalan kepada mereka kalau udah keluar dari sana mereka bisa berkarya dan bisa untuk dijual atau bagaimana. Jadi udah pernah mengadakan? Belum, memang karena udah ini kan charity ini kan dalam masa pandemi, Iya. jadi tapi udah ada penawaran juga dari KAI kemarin, mereka juga pengen ngajarin ibu-ibunya supaya ya udah diomongin juga sih saya dengan komunitas, dengan ketuanya juga, mereka mau. Karena saya nggak mungkin saya sendiri, pasti beserta mereka. Oke, mungkin sampai situ aja. Jadi dari masa pandemi ini juga nggak semuanya berita buruk ya. Ternyata ada juga hikmah yang baik, yang pelajaran yang kita bisa ini. Bahwa kita tuh bisa belajar ilmu sesuatu ilmu baru, malah terus dijadikan suatu kegiatan amal ya. Itu sih luar biasa. Semua diatur sama Tuhan, bukan saya sebenarnya, karena saya berasanya saya hanya bikin terus tiba-tiba tek musik gini, oh oke, gitu loh. Jadi ya pokoknya semua kayak menyatu lah. Teman-teman juga ada yang kasih ide, Lin jangan hanya lelang, nanti kayak kita yang nggak mau ikut lelang, kalau mau nyumbang ya kita tetap mau nyumbang tapi kita nggak mau ikut lelang. Oh iya, bisa juga nyumbang. Semua pokoknya linknya ada di website. Di Ya. website Linda. Ya. Itu jadi banyak sekali. Kalau saya mau flashback lagi, itu semua kayak menyatu. Udah apa ya? Udah dikasih jalannya Iya, gitu ya. ya kayak seperti ini kan, kayak dijeblosin. Padahal saya awalnya, aduh ini saya bisa apa enggak? Tapi ternyata ditekunin, bisa. Terus buat charity loh. Malah hasilnya, terima kasih. Yang terakhir ini paling besar sih sebenarnya hasilnya. Luar Hasil biasa. charity-nya. Mungkin Iya. kedepannya pasti akan lebih besar. Amin. Ya. Thank you. Sampai jumpa di acara terasku berikutnya. Makasih. See you.